Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kawan-kawan. Nama saya Siti Rosmiati, peserta calon guru penggerak Angkatan 7. Dan hari ini saya akan memaparkan tugas dari materi 1.1 A8 Koneksi Antar Materi, Kesimpulan dan Refleksi Modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan sebagai informasi, pada kegiatan pendidikan calon guru penggerak selama 1 pekan ini, kita telah mempelajari modul 1.1 tentang pembelajaran berdasarkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan setelah saya pelajari modul tersebut, saya simpulkan pada pemaparan kali ini. Mau tahu? Yuk, kita simak bersama. Yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. 3. Apa yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita masuk poin pertama ya. Yang ke-1, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum saya memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, saya menganggap bahwa 1. Pembelajaran lebih berpusat pada guru atau teacher center. Saya menganggap bahwa pembelajaran berpusat adalah guru. Guru memberikan segalanya kepada murid tanpa mempedulikan karakter murid. Sehingga pada proses pembelajaran, pemimpinnya adalah guru, dan murid mengikuti perintah guru sepenuhnya. Dan yang kedua, mengutamakan kemampuan kognitif dan kurang memperhatikan karakteristik murid. Dulu, saya berpikir pembelajaran hanya memberikan pengetahuan saja, tanpa memperhatikan karakteristik anak. Padahal, karakteristik setiap anak adalah berbeda-beda. Namun, saya memberikan pembelajaran hanya berpusat pada satu titik, yaitu pengetahuan saja. Dan yang ketiga, ada batasan interaksi hubungan guru dan murid. Selama proses pembelajaran, saya sebagai guru kurang terkoneksi dengan baik dengan murid. Dalam proses pembelajaran, seringkali hanya guru yang memberikan pengarahan, tanpa memberikan kesempatan kepada murid untuk menyampaikan pendapat atau pandangannya terhadap materi pembelajaran. Mengapa ya hal tersebut bisa terjadi? Dan setelah saya memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, konsep pengajaran saya berubah. Saya menyadari konsep pembelajaran yang saya lakukan selama ini kurang tepat. Saya kurang menuntun anak, belum menumbuhkan minat anak, dan belum menghamba kepada anak. Saya menganggap anak itu adalah objek saya dalam proses pembelajaran. Seharusnya mereka dijadikan sebagai subjek pembelajaran. Anak-anak yang mengendalikan pembelajaran, guru hanya menuntut dan mengarahkan kepada anak terkait materi pembelajaran. Dan di poin yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi yang saya rasakan setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa proses pendidikan harus mendasar kepada 1. Pendidikan yang menekankan sistem amung, di mana tugas guru dan orang tua adalah merawat, menuntun, menumbuhkan atau menghamba pada anak dalam mengembangkan potensi mereka karena masing-masing anak memiliki kodrat masing-masing dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, saya akan menerapkan sistem amung di mana pada proses pendidikan di sekolah harus sesuai dengan potensi yang ada pada diri anak. Pendidikan sebagai tuturi handayani yang berperan dalam menuntun, mengasuh, membimbing anak sesuai kodratnya agar mencapai kemerdekaan belajar lahir batin. Karena tujuan utama Merdeka Belajar adalah meyakini pelajar Indonesia merupakan pelajar yang kuat sepanjang hayat, yang memiliki kompetensi global dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, kodrat alamiah anak adalah bermain, karena bermain merupakan kegiatan yang mengekspresikan diri tanpa paksaan dengan senang hati. Dan yang keempat, mendasar kepada trilogi pendidikan, seperti Ingarso Sung Tulodo, yang artinya pendidikan berada di depan, memberi teladan kepada murid. Ing Madya Mangun Karsa, artinya pendidik berada di tengah, yang mampu membangkitkan semangat murid. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani,
Artinya, pendidik berada di belakang, mengikuti dan mengarahkan murid agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Dan yang kelima adalah profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua mandiri, yang ketiga kreatif, yang keempat kebinakaan global, dan yang kelima bergotong royong, dan enam bernalar kritis. Setelah saya mempelajari semua, apa yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan perilaku KHD? Yang bisa saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu 1. Merencanakan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Dan karena guru bukan sumber pembelajaran, murid dapat menemukan sumber belajar dari berbagai media. Guru hanya sekedar pamong untuk menuntun murid menemukan jati dirinya. Yang kedua, menyadari setiap anak memiliki keunikan masing-masing, maka dalam proses pembelajaran, saya dapat mengintegrasikan dengan nilai budaya lokal yang sesuai dengan karakter murid. Dan yang ketiga, memperbanyak permainan dalam pembelajaran, agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan, bisa melalui metode dan media yang sesuai dengan karakter murid, agar mereka mudah memahami materi pembelajaran. Dan yang keempat, menjadikan guru sebagai orang tua, dan menganggap murid sebagai anak sendiri, agar hubungan guru dan murid semakin dekat, sehingga murid dapat lebih leluasa menyampaikan apa yang mereka rasakan dan kita dapat menuntun potensi mereka. Dan tentunya, untuk mewujudkan suksesnya sebuah pendidikan, maka membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Demikian pemaparan saya mengenai tugas kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.